Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Reva Meilani, kelas 12 AKL. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan industri. Seperti yang kita tahu, industri memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari produksi barang yang kita gunakan hingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang atau jasa dengan cara mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Produk tersebut bisa digunakan langsung oleh konsumen atau oleh industri lain sebagai bahan produksi selanjutnya. Berdasarkan tahap produksinya, perusahaan industri dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah industri ekstraktif. Industri ini bergerak dalam pengolahan sumber daya alam yang langsung diambil dari bumi, tanpa melalui proses produksi yang kompleks. Contohnya adalah pertambangan emas, perusahaan perikanan, dan perkebunan kelapa sawit. Yang kedua adalah industri manufaktur. Industri ini mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya pabrik tekstil yang mengubah kapas menjadi kain, pabrik mobil yang merakit kendaraan, dan pabrik makanan seperti Indofood yang memproduksi mie instan. Yang ketiga adalah industri jasa. Berbeda dengan dua jenis sebelumnya, industri jasa tidak menghasilkan barang tetapi menyediakan layanan atau jasa. Contohnya adalah perbankan, perusahaan logistik seperti JNE, dan perusahaan teknologi informasi seperti Google. Jika dilihat dari skala usahanya, industri terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, industri kecil. Industri ini memiliki modal kecil dan jumlah tenaga kerja yang sedikit. Contohnya adalah usaha konveksi rumahan yang membuat pakaian dalam jumlah terbatas, dan produksi makanan ringan seperti keripik yang dibuat di rumah. Kedua, industri menengah. Industri ini memiliki modal dan tenaga kerja yang lebih banyak, biasanya antara 20 hingga 100 orang. Contohnya adalah pabrik roti dan pabrik mebel yang memproduksi furnitur dalam jumlah cukup besar. Ketiga, industri besar. Industri ini memiliki modal yang besar dan jumlah tenaga kerja bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang. Contohnya adalah pabrik baja dan industri otomotif seperti Toyota dan Honda yang memproduksi kendaraan dalam jumlah besar. Selain berdasarkan skala usaha, industri juga dapat dibedakan berdasarkan sifat produksinya. Yang pertama adalah industri berat, adalah industri yang berfokus pada produksi skala besar dan menggunakan teknologi tinggi. Contohnya adalah industri baja yang menghasilkan bahan baku untuk konstruksi dan pabrik kapal yang memproduksi kapal dalam ukuran besar. Dan yang kedua, industri ringan adalah industri yang menghasilkan barang konsumsi sehari-hari seperti pakaian dan kosmetik. Industri ini lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dan biasanya menggunakan bahan yang lebih ringan dibandingkan industri berat. Setiap perusahaan industri memiliki tahapan dalam proses produksinya, yaitu pertama, pengolahan bahan baku. Pada tahap ini, bahan mentah diolah agar siap digunakan dalam produksi. Misalnya, kapas diolah menjadi benang sebelum dijadikan kain. Kedua, produksi atau perakitan. Bahan yang telah dipersiapkan kemudian diubah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Ketiga, pemeriksaan kualitas. Setelah produk jadi, harus dilakukan pengecekan kualitas untuk memastikan bahwa produk sudah sesuai dengan standar sebelum dijual ke pasar. Keempat, pengemasan. Produk yang lolos uji kualitas akan dikemas agar lebih aman dan menarik bagi konsumen. Terakhir, distribusi. Produk yang sudah siap dipasarkan akan dikirim ke toko-toko atau langsung ke konsumen. Perusahaan industri memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis perusahaan lain. Pertama,
Perusahaan industri memiliki proses produksi yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Kedua, dalam proses produksinya, perusahaan industri banyak menggunakan mesin dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Ketiga, perusahaan industri menyerap tenaga kerja sesuai dengan skala produksinya, mulai dari industri kecil hingga besar. Keempat, industri ini berkaitan erat dengan sumber daya alam atau industri lain dalam rantai produksinya. Kelima, perusahaan industri berorientasi pada kebutuhan pasar dan konsumen. Keenam, perusahaan industri beroperasi secara terus-menerus untuk memenuhi permintaan pasar. Perusahaan industri memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai. Di antaranya pertama, tentu saja untuk memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kedua, meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dan pemilik modal. Ketiga, membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Keempat, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. Kelima, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi dalam dunia industri. Keenam, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien agar tidak terbuang sia-sia. Ketujuh, memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas agar bisa bersaing di pasar. Dalam dunia industri ada berbagai perusahaan besar yang bergerak di berbagai sektor. Beberapa di antaranya adalah: pertama, industri otomotif. Di sektor ini ada perusahaan seperti Toyota, Honda, dan Astra yang memproduksi kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor. Kedua, industri makanan dan minuman. Beberapa perusahaan terkenal di bidang ini adalah Indofood yang memproduksi mie instan dan makanan ringan, Nestle yang menghasilkan berbagai produk susu dan coklat, serta Mayora yang dikenal dengan biskuit dan wafernya. Ketiga, industri tekstil. Di industri ini ada Sritex yang memproduksi kain dan seragam militer, serta Adidas dan Levi's yang terkenal dengan produksi pakaian dan sepatu mereka. Keempat, industri teknologi. Beberapa perusahaan besar di bidang ini adalah Samsung dan Apple yang memproduksi perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop, serta Foxconn yang menjadi pemasok utama bagi berbagai merek teknologi dunia. Kelima, industri farmasi. Beberapa contoh perusahaan di bidang ini adalah Kimia Farma, yang merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Sanofi dikenal dengan produk kesehatannya, serta Pfizer yang memproduksi berbagai jenis obat-obatan dan vaksin. Keberhasilan sebuah perusahaan industri tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama adalah sumber daya alam, yaitu ketersediaan bahan baku yang digunakan dalam produksi. Faktor kedua adalah teknologi dan inovasi, di mana penggunaan teknologi terbaru dapat meningkatkan efisiensi produksi. Faktor ketiga adalah tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas keterampilan pekerja. Faktor keempat adalah modal dan investasi, yaitu dana yang dibutuhkan untuk operasional dan pengembangan perusahaan. Faktor kelima adalah pasar dan permintaan konsumen, karena produk industri harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Faktor keenam adalah kebijakan pemerintah, seperti pajak, regulasi lingkungan, serta izin usaha yang bisa mempengaruhinya jalannya industri. Perusahaan industri memberikan dampak yang besar baik positif maupun negatif. Pada bagian A ada dampak positif. Pertama, meningkatkan perekonomian. Industri berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kedua, membuka lapangan kerja. Banyak tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri. Ketiga, mendorong inovasi dan teknologi.
Industri memicu perkembangan teknologi yang lebih maju. Keempat, mempermudah akses terhadap berbagai produk. Kebutuhan masyarakat lebih mudah terpenuhi. Kelima, meningkatkan pembangunan infrastruktur. Kehadiran industri seringkali mendorong pembangunan fasilitas umum. Pada bagian B ada dampak negatif. Pertama, pencemaran lingkungan. Limbah industri dapat mencemari udara, air, dan tanah. Kedua, eksploitasi sumber daya alam. Penggunaan bahan baku yang berlebihan bisa menyebabkan kelangkaan. Ketiga, ketimpangan sosial. Adanya kesenjangan antara pekerja dan pemilik modal. Keempat, pemutusan hubungan kerja. PHK. Krisis ekonomi bisa menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Kelima, ketergantungan pada pasar global. Fluktuasi pasar internasional bisa mempengaruhi stabilitas industri. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa perusahaan industri berperan penting dalam perekonomian dengan memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor seperti sumber daya, teknologi, tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah. Meski memberikan banyak manfaat, industri juga dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, industri harus dijalankan secara berkelanjutan agar tetap berkembang tanpa merusak lingkungan dan sosial. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang perusahaan industri.